Hubungan antara Iran dan Israel telah lama berada dalam kondisi genting, penuh kecurigaan, ketegangan, dan bahkan operasi-operasi rahasia. Tapi, tahun 2025 menjadi titik balik. Konflik yang selama ini bersembunyi di balik layar kini berubah menjadi perang terbuka, lengkap dengan tembakan rudal, serangan drone, dan korban jiwa. Apa sebenarnya yang melatar belakangi meledaknya konflik ini? Bagaimana sejarah panjang permusuhan ini akhirnya meletus ke medan pertempuran terbuka? Dan mengapa dunia harus benar-benar khawatir? Permusuhan antara Iran dan Israel tidak muncul begitu saja. Hubungan keduanya sangat dipengaruhi oleh Revolusi Islam Iran tahun 1979. Sebelum revolusi, Iran di bawah Shah Muhammad Reza Pahlavi memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Israel. Tapi semua itu berubah ketika pemerintahan Shah digulingkan dan digantikan oleh Republik Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Sejak saat itu, Iran menyebut Israel sebagai entitas Zionis yang harus dihancurkan, sedangkan Israel menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena program nuklirnya dan dukungan Iran terhadap kelompok militan seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Selama 2 dekade terakhir, Iran dan Israel telah terlibat dalam apa yang dikenal sebagai perang bayangan, serangkaian aksi saling serang yang berlangsung di balik layar tanpa deklarasi perang resmi. Bentuknya beragam, mulai dari serangan siber seperti virus Stuxnet yang pada tahun 2010 merusak sistem nuklir Iran, hingga pembunuhan sejumlah ilmuwan nuklir yang oleh Iran dituduhkan dilakukan oleh agen-agen Israel. Di sisi lain, Israel secara rutin melancarkan serangan udara ke basis militer dan gudang senjata Iran di Suriah. Sementara Iran membalas melalui dukungan kepada kelompok-kelompok proksi bersenjata anti-Israel di berbagai front. Meski intens, seluruh operasi ini berlangsung dalam kerangka operasi terselubung, tanpa pengakuan terbuka, sehingga oleh dunia internasional disebut sebagai konflik hantu. Titik eskalasi besar terjadi pada 13 Juni 2025 saat Israel secara resmi meluncurkan Operasi Singa Meninggi, sebuah operasi militer berskala penuh yang secara langsung menargetkan infrastruktur militer dan fasilitas nuklir Iran. Berdasarkan laporan The Independent, serangan ini melibatkan lebih dari 200 pesawat tempur dan penjatuhan sekitar 300 amunisi berpemandu presisi ke lebih dari 100 lokasi strategis di Iran. Beberapa target utama termasuk kota Qom, yang merupakan pusat spiritual Syiah, Tabriz sebagai pusat industri penting, fasilitas nuklir di Natanz, hingga ibu kota Teheran. Serangan ini dipicu oleh laporan dari Mossad, Badan Intelijen Israel, yang mengklaim telah mengantongi bukti kuat bahwa Iran hampir mencapai fase akhir dalam pengembangan senjata nuklir. Dalam pernyataannya, Israel menegaskan bahwa langkah ini adalah keharusan strategis. Jika bukan sekarang, maka akan terlambat. Iran akan memiliki bom nuklir dalam hitungan bulan. 2 hari setelah serangan besar-besaran Israel, Iran melancarkan balasan yang tidak kalah dahsyat. Mengutip laporan dari Al Jazeera dan BBC, Iran menembakkan antara 280 hingga 300 rudal balistik jarak jauh serta mengerahkan ratusan drone tempur, termasuk tipe Shahed 136 dan Mohajer 10, ke berbagai kota dan pangkalan militer di wilayah Israel. Meskipun sistem pertahanan udara Iron Dome berhasil mencegat sebagian besar proyektil tersebut, sejumlah serangan tetap lolos dan menimbulkan kerusakan serius, terutama di kota Bat Yam dan Ashkelon. Akibatnya, tercatat sedikitnya 24 warga sipil meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Sementara beberapa fasilitas industri serta pelabuhan strategis juga mengalami kerusakan signifikan. Yang menarik dari serangan Israel adalah
Target utamanya bukan Tentara Nasional Iran, Artesh, tetapi IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, sayap militer paling kuat dan ideologis dari Republik Islam. Beberapa sumber terpercaya, seperti Caspian Report, menyebutkan bahwa serangan udara Israel menewaskan Mohammad Kazemi, kepala intelijen IRGC, dan belasan komandan tinggi lainnya. Ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah serangan langsung terhadap jantung pertahanan sistem Islam Iran. Banyak pengamat menilai bahwa Israel tak hanya ingin menghancurkan fasilitas nuklir Iran, tetapi juga melemahkan struktur kekuasaan di dalam negeri Iran. Mengapa? Karena IRGC tidak hanya bertugas melindungi wilayah, tetapi juga menjadi pelindung ideologis pemerintahan teokratis Iran. Dengan melemahkan IRGC, ada harapan di Israel dan sebagian pihak di Amerika Serikat bahwa pemerintah sipil atau militer reguler, Artesh, bisa mengambil alih, bahkan membuka jalan bagi regime change. Nama Operation Rising Lion sendiri dianggap simbolis. Singa adalah simbol lama kerajaan Iran, dinasti Pahlavi. Ini memunculkan teori bahwa operasi ini ingin membangkitkan kembali Iran lama, yang lebih pro-barat dan jauh dari revolusi Islam 1979. Beberapa pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk Steve Witkoff, mengindikasikan bahwa serangan Israel tidak akan terjadi tanpa persetujuan Amerika Serikat, dan Beijing juga diberi heads up sebelum Operation Rising Lion dilakukan. Ini memperkuat narasi bahwa Amerika Serikat berada di belakang layar, meski tetap mengklaim operasi dilakukan secara unilateral oleh Israel. Lebih dari itu, pada 22 Juni 2025, Amerika Serikat mengerahkan bom bunker Busters B-2 dan rudal Tomahawk untuk menghancurkan fasilitas nuklir kritis Iran seperti Fordow, Natanz, dan Isfahan melalui Operation Midnight Hammer. Ini merupakan keterlibatan militer langsung, bukan lagi operasi bayangan. Hingga hari ini, kecaman terhadap Israel terus menguat dari berbagai pihak, terutama dari Rusia dan China, yang secara tegas menyalahkan Israel sebagai pemicu ketidakstabilan global. Kondisi ini menandai pergeseran besar dalam dinamika konflik Timur Tengah yang sebelumnya lebih sering berlangsung dalam bentuk perang bayangan atau konfrontasi terbatas, kini berubah menjadi perang terbuka berskala besar antara dua kekuatan utama di kawasan, Iran dan Israel. Dunia kini menyaksikan bagaimana bentrokan langsung antara dua musuh bebuyutan ini berisiko membakar seluruh kawasan, menimbulkan kekacauan regional, dan bahkan bisa bereskalasi menjadi konflik global. Pertanyaan besarnya pun kini mengemuka. Apakah ini merupakan awal dari perang regional yang meluas ke seluruh dunia, atau masih ada peluang untuk meredam konflik sebelum semuanya berubah menjadi bencana yang tak terkendali? Jika konflik militer antara Iran dan Israel terus berlanjut tanpa upaya serius untuk meredakannya, maka persoalannya tak lagi sekadar tentang siapa yang memulai atau membalas serangan, melainkan sejauh mana eskalasi ini akan menyebar, siapa saja pihak yang akan terseret masuk, dan seberapa besar dampaknya terhadap stabilitas regional maupun sistem global secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran perang proksi menjadi sangat penting, karena banyak aktor non-negara maupun negara yang terlibat melalui jalur tidak langsung, memperpanjang dan memperumit konflik. Amerika Serikat, baik secara terbuka maupun terselubung, juga memiliki keterlibatan strategis yang signifikan, baik melalui dukungan militer terhadap Israel, kehadiran pangkalan di Timur Tengah, maupun posisi diplomatiknya dalam berbagai forum internasional. Jika tidak segera diredam, perang ini berpotensi berkembang menjadi krisis geopolitik global, di mana skenario terburuk seperti konfrontasi antar blok besar dunia atau keruntuhan ekonomi internasional bisa menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Perang antara Iran dan Israel bukanlah konflik dua negara yang berdiri sendiri, keduanya didukung oleh jaringan aliansi dan kelompok proksi yang siap digunakan
sebagai alat tempur tidak langsung di medan perang. Di pihak Iran, terdapat Hizbullah di Lebanon, kelompok militan bersenjata yang dikenal sangat terlatih dan memiliki ribuan roket yang siap diarahkan ke wilayah utara Israel. Selain itu, kelompok Houthi di Yaman juga menjadi bagian penting dalam strategi proksi Iran dengan catatan serangan terhadap fasilitas minyak di Arab Saudi dan kemampuan untuk mengganggu jalur pelayaran strategis di Laut Merah. Tak kalah penting, milisi-milisi Syiah di Irak dan Suriah juga memainkan peran sebagai pengganggu keamanan dan logistik, khususnya terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Di sisi lain, Israel didukung penuh oleh Amerika Serikat yang selama bertahun-tahun menjadi mitra strategis dalam bidang militer, intelijen, dan diplomasi. Amerika Serikat memberikan miliaran dolar untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem pertahanan seperti Iron Dome dan Arrow 3. Selain itu, negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi, meskipun secara resmi bersikap netral atau menolak perang terbuka, diam-diam memiliki kepentingan strategis dalam membendung pengaruh Iran di kawasan. Dengan konfigurasi ini, meskipun konflik tampak berlangsung antara Iran dan Israel saja, sesungguhnya seluruh kawasan Timur Tengah berada di ambang api karena perang proksi dapat dengan cepat meluas dan melibatkan lebih banyak aktor regional maupun global. Dalam dinamika konflik yang terus berkembang, strategi yang diambil oleh Iran dan Israel menunjukkan kontras yang tajam. Menurut analisis dari Caspian Report, Israel tampaknya memiliki tujuan untuk memperluas skala konflik dengan menyerang fasilitas nuklir, pusat pemerintahan, hingga tokoh-tokoh penting dalam tubuh IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps. Israel berharap bisa memprovokasi keterlibatan langsung Amerika Serikat dan sekutu barat lainnya. Tujuan strategis utama dari pendekatan ini adalah untuk melemahkan, bahkan menjatuhkan, rezim Islam Iran melalui tekanan militer eksternal maupun konflik internal yang disebabkan oleh instabilitas politik dan militer. Sementara itu, Iran mengambil pendekatan yang jauh lebih berhati-hati. Mereka tidak menginginkan konflik meluas menjadi perang regional atau bahkan global. Oleh karena itu, strategi Iran berfokus pada serangan balasan yang bersifat terbatas, namun strategis, menargetkan fasilitas militer dan infrastruktur penting Israel, sambil berupaya menghindari korban sipil besar-besaran yang bisa memicu kecaman internasional. Iran menargetkan dampak politik jangka panjang, khususnya terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Harapannya adalah bahwa jika tekanan meningkat dan kepercayaan publik Israel terhadap Netanyahu merosot, maka akan muncul mosi tidak percaya di parlemen yang bisa menggoyahkan kepemimpinannya. Iran percaya bahwa kejatuhan Netanyahu akan membuka kemungkinan hadirnya pemerintahan yang lebih moderat di Israel yang mungkin bersedia membuka ruang baru untuk diplomasi. Oleh karena itu, meskipun sama-sama bertempur di medan perang, kedua negara ini tampaknya bermain dengan strategi politik dan militer yang sangat berbeda. Satu ingin memicu intervensi global, sementara yang lain berusaha menciptakan perubahan melalui tekanan internal. Skenario terburuk, Perang Dunia Ketiga. Bayangkan, jika konflik antara Iran dan Israel terus memburuk dan tidak ada satupun upaya deeskalasi yang berhasil. Dunia bisa memasuki fase krisis global yang sangat serius dengan 3 potensi dampak besar yang saling berkaitan. Pertama, penutupan Selat Hormuz menjadi ancaman paling langsung terhadap perekonomian dunia. Selat ini merupakan jalur vital bagi sekitar 20% pasokan minyak mentah global setiap harinya. Jika Iran, sebagai kekuatan utama di wilayah tersebut, memutuskan untuk menutup selat sebagai bentuk respons terhadap agresi militer atau sanksi berat, dampaknya bisa sangat dramatis. Harga minyak dunia dapat melonjak tajam ke kisaran 120 hingga 150 dolar Amerika per barel. Kenaikan ini akan memicu inflasi global,
meningkatkan biaya logistik dan produksi di berbagai sektor industri, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia, terutama bagi negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada impor energi murah. Kedua, konflik ini bisa dengan cepat menyeret sekutu-sekutu Israel ke dalam medan pertempuran. Iran memiliki jaringan proksi bersenjata yang siap digerakkan. Hizbullah di Lebanon dapat membuka front baru dari utara, membanjiri wilayah Israel dengan ribuan roket. Sementara itu, kelompok Houthi di Yaman bisa kembali menyerang infrastruktur energi Arab Saudi atau pelabuhan-pelabuhan strategis di Uni Emirat Arab. Jika eskalasi ini meluas, maka negara-negara di Eropa, terutama anggota NATO, bisa merasa terdorong untuk ikut campur karena adanya kepentingan atas stabilitas energi dan keamanan kawasan Timur Tengah. Ketiga, risiko yang paling mengerikan, kemungkinan terjadinya konflik nuklir atau biologis. Israel menuduh Iran sudah mendekati tahap akhir dalam pengembangan senjata nuklir. Dan jika ancaman ini dianggap nyata, bukan tidak mungkin Israel akan melakukan serangan preemptif untuk mencegah Iran mencapai kemampuan tersebut. Serangan semacam itu bisa memicu reaksi balasan yang sangat brutal. Meskipun kemungkinan penggunaan senjata pemusnah massal tetap rendah, risikonya tidak bisa diabaikan sepenuhnya, terutama dalam situasi ketika tekanan politik dan militer mencapai puncaknya. Ketiga skenario ini menggambarkan bahwa jika perang tidak dihentikan sejak dini, dunia bukan hanya menghadapi krisis regional, tetapi juga risiko nyata menuju bencana global. Menurut laporan dari Goldman Sachs dan Investopedia, lonjakan harga minyak memiliki dampak langsung terhadap inflasi global. Setiap kenaikan sebesar $10 per barel minyak mentah diperkirakan dapat mendorong inflasi global hingga 0,5%. Dampak ini paling terasa di negara-negara yang ekonominya sangat bergantung pada impor energi dan bahan pokok seperti Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Ketiga negara ini masuk dalam kategori paling rentan karena defisit energi yang tinggi dan ketergantungan pada bahan pangan impor yang mudah terpengaruh oleh fluktuasi harga global. Efek domino dari lonjakan harga minyak juga sangat serius. Pertama, akan terjadi pelemahan nilai tukar mata uang lokal karena meningkatnya permintaan dolar untuk membayar impor energi. Kedua, bank sentral di negara-negara terdampak kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga sebagai upaya mengendalikan inflasi, kebijakan yang justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik. Ketiga, kenaikan harga bahan bakar dan pangan akan mendorong lonjakan angka kemiskinan, memperburuk ketimpangan sosial, dan meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara untuk subsidi dan jaring pengaman sosial. Singkatnya, konflik yang tampak jauh di Timur Tengah dapat menimbulkan gelombang krisis ekonomi yang mengguncang fondasi negara-negara berkembang di berbagai belahan dunia. Yang paling tragis tentu adalah dampaknya bagi rakyat sipil. Iran adalah negara dengan populasi lebih dari 85 juta jiwa. Jika perang terus berlangsung, akan terjadi eksodus besar ke negara-negara tetangga seperti Turki, Azerbaijan, atau bahkan Eropa. Infrastruktur penting seperti listrik, air, dan rumah sakit akan lumpuh. Dunia harus menghadapi gelombang pengungsi baru di tengah kelelahan menangani krisis migrasi lainnya. Perang Iran-Israel bukan sekadar perang antar negara. Ini adalah perang antara sistem, ideologi, dan kepentingan strategis global. Israel ingin membungkam ancaman nuklir dan ideologi revolusioner Iran. Iran ingin mempertahankan eksistensinya dan menunjukkan bahwa mereka bisa bertahan tanpa tunduk pada Barat. Dan di tengah semua itu, ada risiko nyata bahwa dunia bisa terseret dalam konflik besar, bahkan mungkin perang global. Konflik berkepanjangan antara Iran dan Israel bukan hanya tentang rudal, drone, atau perhitungan strategis. Di balik semua itu, ada satu dimensi yang jauh lebih sunyi namun menyakitkan, yakni derita warga sipil. Perang, apapun bentuknya, selalu menyisakan korban tak bersenjata.
Sejak dimulainya Operation Rising Lion, berbagai wilayah di Iran telah mengalami serangan udara intensif. Meskipun targetnya adalah fasilitas militer, kita semua tahu bahwa ketepatan serangan tidak selalu berarti minim korban sipil. Ketika bom jatuh di kota-kota besar seperti Teheran, Qom, dan Tabriz, dampaknya merambat ke infrastruktur sipil. Listrik padam, air bersih terganggu, dan rumah sakit kewalahan. Iran memiliki lebih dari 85 juta penduduk. Dalam skenario perang jangka panjang, akan terjadi gelombang eksodus, baik internal ke desa-desa maupun eksternal ke negara tetangga seperti Turki, Irak, dan Azerbaijan. Ini sangat mungkin mengulang kembali krisis migrasi seperti pasca Perang Suriah dan Irak yang sampai hari ini belum selesai. Uni Eropa yang sudah kewalahan menampung jutaan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika kini menghadapi potensi gelombang baru. Dan itu bukan hanya soal logistik, tapi juga dampak politik, karena krisis pengungsi sering digunakan kelompok sayap kanan untuk memprovokasi sentimen ksenofobia dan anti-imigran di dalam negeri mereka. Selain manusia, yang paling cepat terkena dampak dari perang ini adalah pasokan energi dunia. Sekitar 20% minyak dunia mengalir melalui Selat Hormuz, jalur sempit di Teluk Persia yang dipagari pangkalan militer Iran. Jika konflik memburuk, Iran bisa memblokade selat ini atau menyerang tanker minyak yang melewati wilayah itu. Dalam skenario tersebut, harga minyak bisa melonjak menjadi $150 per barel, bahkan lebih. Saat Israel meluncurkan serangan awal ke Iran, harga minyak sudah naik lebih dari 7% dalam sehari, menurut Reuters. Kenaikan harga minyak memicu kenaikan ongkos produksi global, dari biaya transportasi logistik, bahan baku industri, sampai kebutuhan pokok. Ini akan menyebabkan inflasi global meningkat lagi, padahal dunia baru mulai stabil setelah pandemi dan konflik Ukraina. Perang ini juga akan mengguncang peta politik kawasan Timur Tengah. Jika Iran bisa bertahan dan membuat Israel atau Amerika mundur, reputasi Iran akan melonjak di antara kelompok anti-Barat di wilayah tersebut. Namun, jika Iran kalah, terutama jika pemerintahnya tumbang akibat tekanan militer dan sosial internal, maka akan muncul kekosongan kekuasaan yang sangat berbahaya. Kelompok ekstremis bisa bangkit kembali, milisi lokal saling berebut pengaruh, dan perang saudara seperti di Irak atau Suriah bisa berulang. Negara-negara seperti Arab Saudi, UEA, dan Qatar akan ikut terdampak. Mereka khawatir bahwa perang regional besar bisa mengguncang stabilitas internal mereka sendiri, terutama jika kelompok militan yang didukung Iran seperti Hizbullah atau Houthi membuka front baru melawan mereka. Semua perkembangan ini membawa kita pada pertanyaan akhir, apakah dunia siap? Jawabannya, kemungkinan besar tidak. Institusi internasional seperti PBB dan Liga Arab terbukti lamban dan terpecah dalam menyikapi krisis. Amerika Serikat sendiri terjebak dalam perpecahan politik internal menjelang pemilu 2025. Eropa masih sibuk dengan pemulihan ekonomi dan tensi antara NATO-Rusia. Sementara Cina, meskipun semakin aktif secara diplomatis, cenderung bersikap ambigu karena punya kepentingan dagang dengan kedua pihak. Ketiadaan mekanisme internasional yang kuat untuk menahan eskalasi menjadikan konflik ini sebuah bom waktu global. Konflik antara Iran dan Israel bukan hanya kisah dua negara yang saling membenci. Ini adalah kumpulan krisis geopolitik, ideologis, dan ekonomi yang bisa menyentuh setiap rumah tangga di dunia, entah melalui berita duka, harga BBM yang melonjak, atau ketidakstabilan sosial akibat krisis pengungsi. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa menang, tapi berapa besar kerusakan yang akan terjadi sebelum perdamaian bisa dicapai?